Yo, selamat datang kembali di channel kesayangan kita tentunya bosku, yaitu Airdrop Mantap. Nah, kita masuk ke bagian YouTube. Kita itu bakal ngelanjutin pembahasan tentang Monad Testnet yang part 1. Jadi ini yang bakal kita bahas ya, seperti thumbnail yang kalian lihat, yaitu part 2-nya. Di part 1 kita itu ngebahas tentang gambaran besarnya ya, gambaran umumnya ibaratnya. Nah, jadi di part 2 ini bakal lebih spesialis gitu, jadi lebih menusuk ke intinya gitu. Nah, untuk di part 2 ini seperti yang kalian lihat, kita itu bakal ngebahas tentang faucetnya bosku. Nah, jadi jangan lupa untuk melakukan DOR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan risiko ditanggung masing-masing. Dalam hal connect-connect wallet untuk klaim testnet faucet itu ada yang namanya kayak izin di walletnya. Jadi makanya aku bilang itu untuk DOR karena apa? Karena waktu connect wallet itu agak-agak bahaya gitu ya. Agak-agak gimana gitu, kalau kita nggak hati-hati itu agak bahaya gitu. Nah, jadi tanpa berlama-lama kita langsung lanjut aja. Untuk di sini kita bisa masuk ke bagian Twitternya Monad dulu. Kalian cari ya. Aku saranin kalau akun Twitter kalian itu masih kecil, kalian bisa untuk follow akun-akun gede lainnya kayak akun resminya Monad ini yang kalian lihat di sini yang udah di-follow sama akun-akun gede lain. Jadi ini resmi ya. Monad, terus nggak cuman Monad, tapi aku saranin kalian juga follow-follow project lain karena biasanya mereka ini punya keterikatan ya bosku. Jadi ada beberapa project itu yang saling follow gitu ya. Jadi mereka nggak gengsi gitu untuk saling follow gitu di Twitter. Nah, oke. Jadi dengan kita nggak gengsi untuk nge-follow akun Twitter dari sebuah project, kita itu bakal tahu kalau dia ini resmi nggak sih projectnya atau ini real bukan sih akunnya gitu. Nah, kayak gitu. Oke, kita masuk ke websitenya. Untuk yang pertama, di mana sih kita bisa dapetin faucet resmi dari Monad itu sendiri? Nah, di sini kalian bisa lihat ada linknya. Ingat pastiin dulu ini udah aman atau belum, real real bukan akunnya atau jangan-jangan fake gitu. Tapi aku sendiri udah percaya kalau ini akunnya real, bukan fake, bukan kaleng-kaleng yang bosku centangnya pun emas. Akun akun resmi itu ada badaknya. Sorry. Akun resminya itu username-nya kalian bisa lihat di sini di tanda panah sini di kursornya @monad_xyz ya. Nah, jadi kalau kalian udah klik bagian testnet.monad.xyz ini, kalian bakal masuk ke yang kayak gini. Nah, dia itu minta connect wallet ya kalian terserah lah. Kalian mau pakai HH Wallet, kalian mau pakai MetaMask, kalian mau pakai Phantom. Aku sendiri di sini pakai pakai MetaMask karena emang awal-awal kemarin di Monad Explorer itu ada alokasi faucet yang 1,5 itu ya, yang dikit itu ya. Emang nggak bisa dipungkiri emang faucet Monad ini agak gimana ya bilangnya bosku, agak dikit ya. Mereka eh, disitulah tantangannya bosku. Tantangannya di mana sih? Tantangannya di kita itu mau nggak berusaha lebih keras untuk mendapatkan faucetnya ya supaya transaksi kita itu lebih lancar gitu. Otomatis kan kalau nggak munafik juga sih sebenarnya kalau faucet lebih banyak itu transaksi kita itu jadi lebih enak gitu kan. Jadi kita nggak bakal pusing-pusing lagi untuk ini ngabisin berapa monat sih atau 0,5 sekali transaksi atau 1 monat gitu sekali transaksi. Nah, jadi kalau semakin banyak faucet itu kita jadi nggak pusing untuk mikirin tentang transaksi tersebut. Nah, kalian bisa lihat di sini, untuk faucet resminya itu, ini udah berapa kali disuspend ini untuk klaimnya. Nah, ada cara lain untuk dapetin faucetnya. Tapi di sini aku itu nggak bakal jelasin cara-cara lainnya. Karena apa? Karena kalian bisa usaha sendiri, bosku. Soalnya apa? Emang agak-agak ini sih sebenarnya agak-agak ribet untuk faucet itu. Udah ribet, dikit lagi ya. Nah, emang dikit faucetnya bosku. Untuk yang di Olto pun katanya harus 1.000 poin gitu. Poin aku sendiri di Olto ada yang udah 2.000 poin tapi nggak tahu kenapa tombol klaimnya kayak nggak bisa diklaim gitu. Jadi untuk di Olto kalau kalian punya 1.000 poin ke atas, kalian bisa klaim faucetnya 0,1 kalau nggak salah. Di Olto ya. Olto itu yang mana sih bang? Olto itu di sini. Bagi kalian yang mungkin baru mungkin kurang tahu ya. Oh, nah yang ini Olto. Pastiin dulu ingat akunnya resmi atau enggak. Nah, jadi kalian masuk ke
Alto-nya, nanti kalian ganti Monad Faucet, dan di sana nanti kalian bakal konfirmasi dulu untuk poinnya. Jadi bagi kalian yang nggak pernah menyentuh Alto ini sebelumnya, kalian otomatis nggak bakal ada poin ya bosku. Nah, yang udah pernah nyentuh Alto ini siapa sih? Yang udah pernah nyentuh Alto ini otomatis yang udah pernah transaksi sebelumnya di Alto. Kayak aku itu transaksi di Alto mungkin udah setahun atau berapa tahun yang lalu ya. Pakai bridge-nya dia, jadi otomatis poinnya itu ada bosku. Nah, untuk faucet yang lain gimana sih? Ada lagi faucet yang agak ribet gitu. Aku sendiri agak-agak malas gitu karena connect-connect sosial media ya. Kalau untuk connect Discord ya mungkin masih oke lah. Ini masuk Discord, terus masuk Tele, terus nanti klaimnya di Discord itu agak ribet menurut aku sendiri. Jadi nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu suka lah yang ribet-ribet gitu. Jadi bagi kalian yang mau, kalian bisa nyari untuk tutorial tersebut, tapi ingat kalau kalian sampai salah link, itu bakal bahaya bosku. Nah, terus Bang, kok kenapa nggak lu kasih aja ya? Kenapa nggak lu kasih aja tutornya sekalian di sini ya? Kan kita itu ngebahas faucet gitu. Nah, karena emang kayak kata aku tadi agak ribet, jadi aku tuh pengen ngejelasin yang agak simpel. Yang pertama, yang kayak kita udah bahas tadi, faucet utamanya itu faucet yang ini ya, yang official 1 ibaratnya ya. Tapi emang karena dia ini sering disuspend, jadi aku nggak menganjurkan sih sebenarnya. Tapi aku sendiri untuk faucetnya itu beli ya, beli. Ini testnet apa manet ya sebenarnya? Kok pakai beli-beli faucet segala ya? Nah, karena emang kalian tahu sendiri, faucet itu kayak yang udah aku bilang tadi agak susah. Jadi aku itu orangnya nggak mau ribet ya bosku. Nah, jadi aku beli faucetnya. Cara belinya gimana? Cara belinya itu pakai Sepolia ETH. Ada juga sih sebenarnya yang bisa kita itu beli langsung di Gazip kalau nggak salah. Gas.zip coba ya, di sini ada nggak gas zip sih? Gas zip. Oh, nggak ada. Jadi nggak aku nggak tahu untuk akun Twitter gas zip itu apa, tapi dia ini ada websitenya itu tempat beli. Jadi kita itu bisa nukerin Ethereum di jaringan Base atau di jaringan Arbitrum atau di jaringan yang lain gitu langsung ke Faucet Monad. Tapi menurut aku sendiri untuk di Gazip ini rate-nya itu masih kalah sama kalau kita itu beli lewat Sepolia, makanya aku beli lewat Sepolia bosku. Untuk Sepolia sendiri, gimana sih cara kita itu untuk beli faucetnya? Ingat ya, aku nggak nyaranin ya, dan connect-connect wallet ini pun agak bahaya, makanya jangan lupa untuk melakukan DWR, dan jangan lupa pakai wallet yang khusus testnet atau wallet yang kosong gitu ya. Wallet baru lah gitu ibaratnya. Eh, karena aku udah pernah bridge, udah pernah belum di sini ya? Orbiter. Oh, Orbiter. Jadi ingat, perlu kalian note, Orbiter ini pernah kehack di tahun 2022 atau 2021 gitu. Dan aku pun sebenarnya agak-agak ragu untuk transaksi di Orbiter ini. Tapi kalau nggak transaksi ya, jadi faucetnya itu agak ribet. Jadi aku sendiri milih ya mungkin ngambil resiko kayak gitu. Sebenarnya kalau kita itu transaksinya di testnet, resikonya itu minim kalau menurut aku sendiri. Karena apa? Karena kalau kita transaksi di testnet itu paling ya dia spend-nya itu spend Sepolia gitu ya. Tapi ingat hati-hati, baca kontraknya itu sebelum sign. Dia mau ibaratnya minta izin untuk apa, jangan sampai dia itu minta izin yang aneh-aneh gitu ya. Tapi kalau dia minta izin cuman yang kayak ibaratnya ini harus spend Sepolia nih, itu masih oke lah. Nah, oke di sini kita lihat dulu. Ah, Ethereum Sepolia. Nah, di sini kalian lihat, aku sendiri kurang tahu gimana caranya untuk dapetin link testnet orbiter ini. Coba kita cari di Twitter ya. Kalau nggak salah testnet.bridge, sorry, testnet.orbiter kalau nggak salah ya. Coba Monad Faucet. Monad Faucet.
Nah, sekalian mungkin ya aku kasih tutor dikit mungkin ya bagi kalian yang belum tahu atau bagi kalian yang baru. Jadi kalian itu bisa cari apa yang kalian mau di tombol pencarian Twitter itu kayak gini. Tapi ingat, cara kita mastiin akun itu berbahaya enggaknya atau link itu berbahaya enggaknya gimana sih? Coba kita klik di sini. Kan akun aku ini ibaratnya udah lumayan lama di Twitter, alias udah lumayan lama di dunia Web3 untuk akun Twitter aku sendiri. Coba kita klik di sini. Ini di-follow nggak sih sama akun yang lain? Klik di bagian profile. Nah, di sini jadi bisa kalian lihat dia ini belum di-follow sama akun yang lain. Jadi aku sendiri nyaranin untuk enggak mencet sembarang link di orang yang belum di-follow sama akun-akun gede yang lain ya. Karena apa? Karena bisa bahaya banget. Nah, di sini week coba kita cek dia ini di-follow nggak sih sama akun ini. Nah, di sini kalian bisa lihat dia itu di-follow sama oh, airdropper yang lain ya. Emang nggak di-follow sama akun gede, tapi di-follow sama airdropper yang lain. Jadi mungkin kalian bisa mempertimbangkan mau percaya atau enggak sama dia ini ibaratnya. Nah, kayak gitu. Nah, oke, kita lihat dulu. Nah, ini tutorialnya lumayan oke. Emang ini tutorial yang aku bilang tadi. Jadi awal-awal itu kita harus ada ETH Sepulia dulu. Udah ada ETH Sepulia dulu. Nah, terus kita ngomongin belinya dulu di mana ya. Kalau aku sih biasanya ini bukan promo, jangan lupa untuk melakukan DOR, ini bukan promo apa segala macam. Bisa kalian beli di ini testnetbridge.com ya. Coba testnet.bridge di sini. testnet.bridge/Sepulia kalau nggak salah. Nah, coba kita klik di sini. Sebenarnya sama yang tadi, cuman aku itu mau double check aja. Nah, di sini testnetbridge.com rupanya. testnetbridge.com/Sepulia. Jadi jangan sampai salah. Titiknya harus kalian perhatiin, garis miringnya harus kalian perhatiin, jangan sampai salah. Karena kalau salah, ada dua kemungkinan. Kalian masuk ke web yang fake, sama webnya itu nggak bakal kebuka, bosku. Alias nggak nemu webnya gitu. Nah, jadi jangan sampai salah. Di sini kalian bisa lihat testnetbridge.com/Sepulia. Jadi kalian bisa beli faucetnya di sini. Ingat, ini spend real money diganti sama fake money gitu ya. Alias kita itu beli pakai dana nyata, tapi nanti kalian bakal dapat duit mainan gitu. Nah, kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk melakukan DOR. Karena aku tadi nggak mau ribet, jadi aku beli gitu ya. Dan emang kebetulan waktu awal-awal kemarin emang udah ada sepulianya, sisa garap-garap airdrop yang lain. Oke, kita lihat lagi tutorial dari Siwik. Nah, terus katanya anggaplah kalian Sepulia kalian itu udah ada gitu ya. Nah, Sepulia kalian itu kan di jaringan ETH gitu ya. Nah, jadi kita itu harus bridge ETH-nya itu ke jaringan Monad dong. Nah, untuk bridge-nya di mana? Bridge-nya di sini, bosku. testnet.orbiter.finance. Nah, Bang, ini kalau lu klik linknya bakal langsung ke websitenya nggak? Nah, gua nggak tahu, bosku. Jadi untuk menghindari link-link yang palsu, jadi kalian bisa klik di sini. Karena aku sendiri udah tahu untuk kata kuncinya gitu untuk masuk Orbiter itu tadi emang agak lupa sih, tapi sebenarnya udah ngerjain di sebelum-sebelumnya. Testnet di sini kalian bisa lihat testnet.orbiter.finance. Coba kita ketik di sini. Kita ganti ya testnet.orbiter.finance. Nah, jangan sampai salah, testnet.orbiter.finance. Coba kita enter. Benar atau enggak? Sabar ya bosku, agak-agak masih loading ya. Nah, di sini bedanya apa sama web yang ini? Beda nggak bang? Beda bosku. Kalian bisa lihat di sini. Ini tuh ETH-nya mainnet bosku. Jaringan-jaringannya itu mainnet ya bosku, bukan testnet. Jadi aku sendiri nggak pernah nyentuh Twitter, nyentuh Orbiter nih sebelum kenal Monad kayaknya ya, ataupun pernah kayaknya. Tapi emang waktu itu kayak nggak pernah connect gitu ya kayaknya. Nah, jadi untuk mengulik-ngulik Orbiter sendiri aku kurang tahu, makanya aku sendiri nyari link resminya itu di yang aku tahu gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat itu
URL-nya itu testnet Orbiter.finance, sedangkan di sini Orbiter.finance. Jadi yang ini mainnet, yang ini testnet. Jadi kita close yang mainnetnya karena kita itu keperluannya di testnetnya, bosku. Jadi kalau yang tadi kalian bisa lihat di bawah ini itu ETH, bukan Sepolia ya, bosku. Nah, ini jaringannya Sepolia, kita ganti jaringan untuk kita tempat ngirimnya itu dari Sepolia ke gitu ya. Ke-nya yang kita ganti ke Monad. Kalian scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya Monad Sepolia, kalian klik yang ini. Nah, ini connect wallet, tapi ingat, hati-hati ya, resiko ditanggung kalian masing-masing. Resiko itu ditanggung kita sendiri ya. Aku sendiri udah bridge sih, udah berapa kali bridge. Jadi untuk keamanannya tetap balik ke tangan masing-masing. Jangan lupa untuk melakukan DOR. Gitu ya. Jadi kalian bisa bridge dari Sepolia ke Monad Sepolia. Lihat dulu rate-nya benar atau enggak. Kayak sebenarnya 1:1 kalau menurut aku. Tapi kalau untuk Sepolia ke Arbitrum Sepolia itu kayak ada selisihnya ya. Kayak gitu. Jadi untuk Sepolia tadi aku nyoba 1:1 jadi aman. Anggaplah kita itu udah bridge, bosku. Di bagian sini. Bridge sudah masuk nih ke Monad Sepolia. Nah, terus yang masuk itu kan baru ETH ya, bosku. Belum token Monadnya loh. Itu masih dalam bentuk ETH. Jadi kita itu belum bisa untuk stake Monad. Ya, belum bisa lah. Dari mana fee-nya? Dari mana Monadnya? Orang Monadnya belum ada kok. Orang baru dalam bentuk ETH kok. Nah, terus kita swap, bosku. Untuk dari token Monadnya itu sendiri, dari token ETH Sepolia itu sendiri ke token Monad atau Mon token gitu ya. Nah, untuk swapnya di mana? Swapnya ada di 2 tempat, setahu aku sendiri ya, di Uniswap satu, sama di Ambient Finance. Nah, itu Uniswap apaan sih? Uniswap di mana kita bisa nyari linknya sih? Nah, di sini kita bisa lihat, kita ketik untuk di sini Uniswap. Nah, di sini Uniswap Labs at Uniswap di sini. Nah, jadi ingat pastiin dulu yang asli itu ada gambar unicorn nih di sini. Untuk following-nya itu 110, untuk total followers-nya itu 1,3 mio atau 1,3 juta ya followersnya. Ini mau project gede. Jadi kita bisa lihat di sini untuk followernya. Ini akun ini fake atau enggak sih? Kita cek lagi ya. Kita cek dia ini di-follow enggak sama teman-teman kita yang lain atau di-follow enggak sama akun-akun gede yang lain. Nah, di sini dia di-follow sama Overtake, dia di-follow juga sama Nibiru Chain, di-follow juga sama Orderly, di-follow juga sama Odos. Jadi aku yakin ini udah real akunnya, bosku. Nah, jadi untuk mempermudah kalian yang agak takut ibaratnya, dia ini akunnya resmi atau enggak sih? Kalian follow aja akun aku yang ini. Ini enggak ada anjuran loh ya. Jadi kalau kalian itu buka Uniswap nih ibaratnya. Kalau kalian belum follow siapapun ibaratnya, kalian enggak bakal tahu dia ini di-follow sama siapa aja ya kan. Nah, jadi kalau kalian itu udah follow Airdrop Mantap 25 di sini username. Jadi kalian bakal kelihatan nanti. Oh, ini udah di-follow sama Airdrop Mantap 25. Udah di-follow nih sama adminnya Airdrop Mantap gitu ya. Nah, jadi kalian jadi semakin yakin gitu kalau ini aman gitu ya. Tapi ingat tetap triple check ya. Nah, oke. Kalian nanti kalau untuk masuk ke Uniswap ini kalian tahu sendiri, klik link terus nanti bakal masuk tampilannya kayak gini. Nah, di bagian sini, di bagian mana? Jadi connect wallet dulu. Nanti di bagian sini kalau kalian udah connect walletnya, klik alamat wallet kalian ini. Di bagian setting, kalian scroll ke bawah sini, kelihatan atau enggak aku nggak tahu. Ada yang namanya yang pertama hide small balance, terus hide unknown tokens or NFT, terus allow analytics, terus testnet mode. Nah, di bagian testnet mode ini, kalian nyalain testnet mode-nya dari yang off ke on gitu ya. Nah, kalau testnet mode-nya udah nyala, nanti otomatis kalian bakal kayak gini tampilannya. Nah, di sini masih Ethereum ya, jaringan Sepolia ini, Ethereum Sepolia. Jadi kita ganti di sini. Kalian lihat di sini ganti ada 3 pilihan. Yang pertama itu ETH Sepolia, terus Unichain Sepolia sama Monad Testnet. Nah, kita itu karena udah ada Ethereum Sepolia di jaringan Monad Testnet, jadi kita bisa swap. Jadi kalau belum ada belum bisa swap, bosku. Nah, di sini kalian bisa lihat ETH Sepolia-nya. Di sini sisanya dikit ya, bosku, karena udah di swap gitu ya. Bukan udah di swap tapi belum di bridge kayaknya untuk yang ini.
Nah, oke. Belum keganti ya? Keganti. Coba kita monad. Oke, monad gitu. Terus di bawah ini untuk select token ini ganti ETH. Anggaplah kalian itu udah ada misalkan. Udah ada satu gitu ya. Nah, jadi misalkan bagi kalian yang belum ada ETH di jaringan Monad, gimana sih cara dapetinnya? Kalian buka wallet kalian, ingat jaringannya harus udah Monad ya. Jaringannya udah Monad, kalian klik bagian pojok kanan atas yang titik 3, terus view on Explorer. Nah, jadi kalian bakal masuk nanti ke Monad Explorer halamannya. Coba ya, aku tampilin dulu. Ganti dulu ke Monad. Monad testnet, terus klik titik 3 pojok kanan atas, terus view on Explorer. Nah, jadi kalian bakal masuk ke sini nanti testnet.monadexplorer.com /address kalian, /address baru address kalian gitu ya. Nah, di sini untuk address aku inilah tokennya bosku. Coba kita ketik di sini, ketik ETH ya, ETH. Oh, kok nggak muncul ya? Nah, di sini ETH. Oh, sayangnya di sini nggak ada ya ETH, nggak ada yang ada contengnya gitu. Wrap Ether di sini. Ada juga ETH, ini aku nggak tahu ini ETH beneran atau enggak. Soalnya jangan sampai tertipu ya bosku. Ada ETH, ada Ethereum, ada ETH GDS, ada Test Token, ada ETH Etherburn. Jadi yang asli itu kita nggak tahu di mana. Mungkinnya bukan di sini ya. Jadi mungkin kontrak addressnya ya mungkin bisa kalian tanya lah ke teman-teman kalian mungkin ya. Atau enggak kalian masuk aja ke grup Telegramnya Airdrop Mantap, nanti kalian tanyain lah, atau enggak nanti insya Allah aku balas di channel Telegramnya kalau aku sendiri nggak sibuk. Untuk link channel Telegramnya kalian bisa lihat di profile YouTube. Nah, oke, anggaplah kita itu udah ada ya, udah ada ETH-nya. Nah, jadi kita ganti ke atas gini, ETH-nya misalkan satu kita swap ke Monad. Ini merah karena emang saldonya itu kurang ya, nggak ada ETH-nya. Nggak ada ETH 10 ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ini tuh agak macet. Nah, untuk solusinya gimana sih? Untuk solusinya gimana kalau misalkan di sini macet? Kayak kata aku tadi, aku sendiri ada untuk dua pilihan ya untuk tempat swap ETH di jaringan Monad. Ada yang namanya Uniswap sama Ambient Finance. Ambient Finance itu yang mana sih bang? Jadi kalau kalian udah masuk yang tadi ya, udah masuk ini website resminya Monad, kalian scroll ke bawah. Ada feature apps di sini, tapi ini yang ditampilin ekosistemnya, tapi nggak terlalu banyak. Jadi kita masuk ke bagian yang lain, kita scroll lagi ke bawah. App Hub di sini. Oke, ini ekosistemnya bosku. Nah, Ambient udah ada belum sini nggak tahu, tapi kita klik explore full Monad ecosystem. Jadi ini aku close ya. Uniswap pun aku close. Nah, di sini untuk lebih mudah untuk nyari Ambient Finance itu kita bisa cari di sini. Ketik Ambient. Nah, di sini Ambient Finance. Ini tulisannya up, terus ini X, ini Twitternya, ini Discordnya, ini websitenya bosku. Kita klik aja. Nah, yang resminya itu ambient.finance ya. Tampilannya kayak gini. Jadi nanti kalian connect wallet, terus kalian masuk ke bagian swap, terus kalian swap deh. Itu kan easy banget itu untuk dapetin faucetnya. Sorry ya, ini bukan rekomendasi untuk ngabisin duit, tapi ini emang tempat yang kalau kita itu nggak mau susah gitu faucetnya. Faucet Monad itu soalnya agak-agak ribet gitu bosku. Emang ada sih yang gratis kayak kata aku tadi, ada gratis bosku, tapi emang gimana ya, mager gitu. Admin Airdrop Mantap sendiri tuh mager ya untuk ngambil-ngambil yang kayak gitu. Nggak tahu kenapa, sorry bosku. Jadi untuk video kali ini sampai di sini aja. Untuk video besoknya, insya Allah aku itu bakal ngebahas tentang strategi aku sendiri untuk menghadapi atau untuk ini ya, untuk konsisten tiap hari ibaratnya ngerjain Monad testnet ini. Jadi insya Allah besok ya diupload. Karena testnet sendiri untuk L1 untuk L1 sekarang itu ada dua sebenarnya, yang project yang gede itu
fundraise-nya pun nggak main-main, 300 million ya, 300 juta USD untuk bukan OG tapi Zero G Labs. Nggak cuman Monad yang gede di cycle ini ya. Monad itu 200 lebih, tapi Zero G itu 350 juta USD ya. Jadi untuk video kali ini sampai di sini aja. Besok bakal kita bahas tentang strategi bosku insyaallah. So, jangan lupa untuk DOR. So see you guys in the next video.